Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, selamat siang Bu Vira. Oke, Selamat hari siang, ini Bu. kita Bu dosen, Deng. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang kita melaksanakan RK VVIP dengan Bu dosen. Oke, ini Bu dosen bisa dikenalkan kepada teman-teman dari mana, siapa, dan berapa lama ikut RK. Saya Vira, dari Pekanbaru. Ikut RK ini udah dari awal Februari 2024 sampai sekarang. Selama ikut RK privat sampai detik ini, apa yang manfaat yang didapatkan oleh Mbak Vira ini atau Bu dosen ini? Saya manggilnya Bu dosen aja ya, kayak biasanya saya manggilnya Bu dosen kan gitu kan. Nah, manfaatnya mulai dari ketenangan, kedamaian, mungkin juga kecerdasannya juga mungkin juga finansial atau apalah. Ada nggak? Yang saya dapatin selama progres ini dari RK yang sudah saya lakukan, yang pasti dapat itu adalah ketenangan. Ketenangan dan kedamaian. Nah, setelah didapatin menjalani hidup dengan tenang, dengan hidup dengan damai itu, saya baru ngerasa hal yang lain kebuka gitu loh. Nah, jadi memang awalnya mungkin seperti halnya yang lain ya, niat saya ikut RK itu bukan ketenangan yang dicari gitu loh. Ada sesuatu hal gitu kan. Apa itu? Nggak boleh ada, pokoknya ada ujung, ada tujuan lah. Tapi itu yang pasti bukan ketenangan, bukan kedamaian gitu loh. Jadi mungkin ada hal tentang finansial mungkin saat itu gitu loh. Tapi setelah dijalanin RK itu ternyata bukan goals itu yang jadi sasaran akhir. Yang sasaran akhir yang saya dapatin itu adalah ketenangan dan kedamaian menjalankan hidup. Nah, pada saat sudah didapatin itu, barulah yang tadi goals yang awalnya saya anggap itu tujuan akhir, dia ngikut gitu loh. Jadi ternyata apa yang kita tuju yang awalnya itu dengan pemahaman yang masih belum tersentuh dengan RK, tersadarkan bahwa itu bukan yang akhir yang kita tuju, tapi yang kita dapatkan itu adalah hidup yang tenang, hidup yang damai, barulah yang misalnya tentang karir, kemudian tentang pekerjaan, finansial, sama kecerdasan yang lain, itu baru datang gitu loh. Jadi menjalankan RK bukan untuk mencapai hal yang tadi, tapi ya menjalankan hidup dengan tenang dan damai. Itu maksudnya itu awalnya cita-citanya, goalnya itu lebih ke finansial gitu ya. Dulu, tetapi ternyata ketika finansial, karir gitu lah awalnya. Ketika menjalani proses RK ini, tentunya kan Bu dosen ini kan banyak mengikuti satu pelatihan tentunya pasti, ya kan? Iya, nah. Dan baru mungkin enggak tahu ya, baru sadar bahwa sebenarnya tujuan berspiritual itu bukan. Iya, benar. Oh gitu. Jadi kan gini ya, sebelum ikut RK itu saya sudah ngikutin banyak ya. Ada beberapa lah ya. Ternyata mungkin pada saat itu tujuan saya ikut ini, ikut itu gitu kan. Ini untuk tujuan akhir saya untuk dapatin ini. Nah, diikutin berbagai hal kok kayaknya dapat gitu ya. Tapi mungkin pada saat kita ambil tujuan yang lebih besar, kok nggak nyampe gitu loh. Nah, setelah saya jalani itu baru saya paham, oh ternyata bukan tujuan itu yang menjadi sasaran akhir kita gitu. Tetapi bagaimana ngejalanin hidup ya yang saya dapatkan dari RK itu ketenangan dan kedamaian gitu. Ya udah dari situlah saya baru sadar ternyata hidup itu bukan untuk bukan untuk ada hal yang timbal balik yang kita harapkan gitu loh, tetapi menjalanin sesuatu itu ya sesuai dengan yang diberikan semesta itu ya dengan tenang, damai. Nah, nanti yang berikutnya baru datang gitu. Itu yang saya dapatkan. Berarti akhirnya mendapatkan tes tentang ketenangan ya, ketenangan dan kedamaian. Akhirnya finansial, keuangan dan itu ngikut ya. Karir ngikut gitu ya. Karir ngikut. Bisa jadi mungkin yang dulu dipelajari oleh Bu dosen itu bisa jadi hanya supernatural mungkin. Bukan spiritual. Bisa, sepertinya ya. Jadi yang saya rasakan itu dulu ya pada saat yang sebelumnya itu, misalnya goalsnya udah kita iniin, tapi
hari demi hari itu kayak nunggu gitu loh, kayak nunggu. Kadang sadar nggak usah ditunggu, tapi kadang bolak-balik gitu loh. Nah, itu yang saya nggak dapatkan tesnya di situ. Jadi selama di RK ini ya udah nggak ada lagi yang namanya nunggu, hidup ngalir, semuanya ngalir, hari demi hari ngalir, dan ya tanpa disadarin ya dia datang sendiri tanpa harus ditunggu gitu. Harus ditunggu itu yang saya dapatin itu. Oke. Dan ini nanti kan ada RK VIP ya, VVIP ya. VVIP ini nanti lebih kepada hakikat pelepasan ya, hakikat pelepasan, ada hakikat kosong ya, dan hakikat mencipta atau penciptaan, dan nanti juga ada perbaikan jaringan-jaringan ya, perbaikan jaringan-jaringan energi yang ada di dalam diri gitu kan. Kan sebelumnya belum tahu ya. Dan memang saya nggak pernah ngasih tahu sebenarnya apa sih isinya RK VIP ini. Yang membuat mantap gitu ya, mengikuti RK VIP apa? Itu yang tadi yang saya sampaikan, Mas. Kalau saya setelah paham ya dari RK ini, bahwa kita menjalani hidup itu adalah dengan tenang dan damai gitu. Dari setiap saya melihat, misalnya Mas Guru nih buka kelas baru, itu muncul pertanyaan, ini kayaknya ada ilmu baru gitu loh, nggak cuman hanya ibarat kita sekolah ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Jadi saya melihat tiap Mas Guru ini bikin program baru gitu ya, materi baru, oh berarti ini ada upgrade ilmu nih gitu loh. Berarti nggak cukup dari apa yang saya dapatin kemarin gitu loh. Dari ya, saya kan baru ngikutin 2 tuh, baru RK privatnya sama RK laku gitu. Nah, oh berarti ini ada ilmu baru nih, sampaikan Mas Guru ya. Saya harus dapatin ilmu itu, pasti ada sesuatu yang mau disampaikan di situ. Iya. Padahal sebenarnya di RK itu nggak ada loh ilmu baru, teman-teman. Nggak ada ya? Ini kan saya itu hanya kepanjangan tangan leluhur-leluhur aja untuk menyampaikan ilmu-ilmu leluhur Nusantara khususnya yang sudah hilang sebenarnya. Contoh di RK gitu ya, kalau di dalam RKBE itu ada ilmu pernafasan. Itu olah nafas kan juga sudah ada sejak zaman dahulu. Terus ada apa namanya ABS, reprogramming alam bawah sadar. Itu olah rasa, itu kan juga ilmu leluhur zaman dahulu seperti RK Ruh misalkan. Ada meditasi samsara, itu kalau di apa namanya ilmu dulu namanya meditasi Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu. Ini sebenarnya ilmu lama, apalagi Bu dosen ikut RK Tirakat Healing ya. Iya, RK Tirakat Healing itu bukan hal yang baru sebenarnya ya Bu dosen ya. Di situ sebenarnya puasa mutih kan juga sudah ada ya kan. Puasa mutih, puasa melek, puasa bisu, puasa kungkum ya kan. Ini kan nanti yang saya berikan kepada teman-teman. Sebenarnya yang membuat manusia wow gitu ya. Maksudnya wow itu kecerdasan spiritualnya itu benar-benar aktif dan didapat itu ketika manusia mau bertirakat sebenarnya. Seperti contoh, seperti RK Tirakat Healing, atau saya mulai mengajarkan bahwa manusia itu tirakat. Mungkin dari sekian banyak ya, mungkin dari sekian banyak apa namanya para praktisi spiritual, mungkin baru pertama kali pelatihan tirakat. Mungkin loh ya. Contoh, Bu dosen mengikuti banyak pelatihan. Ada nggak pelatihan itu yang sifatnya tirakat? Enggak sih. Semuanya laku semua kan? Ya, laku dan pemahaman. Metode ya, pemahaman metode ya kan? Dan ini juga ya berarti ya, karena mungkin pemahaman belum sampai ke sana ya, jadi nganggap ilmu yang disampaikan Mas Guru itu ilmu baru itu loh. Walaupun ilmu itu mungkin ilmu baru menurut Mbak Bu dosen gitu karena ya. kan belum paham nih yang ilmu-ilmu dari leluhur itu apa saja kan, belum pemahamannya belum nyampe ke sana gitu. Sebenarnya kata-kata meditasi katanya. Meditasi itu bisa masuk laku, juga bisa masuk tirakat. Biodosennya bisa masuk laku itu kalau meditasi ini itu cuman ada namanya dan hanya dilakukan beberapa menit atau beberapa jam, itu masuk laku. Tapi kalau meditasi ini dilakukan secara berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kayak contoh saya meditasi tidak bangun sama sekali gitu ya, tidak tidur, tidak makan, tidak kencing, tidak berak selama 7 hari 7 malam, itu masuk tirakat. Gitu. Jadi masuk tirakat. Jadi kesuksesan dan keberhasilan manusia dalam hal hidup serta pencapaian itu sebenarnya dari tirakat sebenarnya. Contoh Elon Musk.
Elon Musk atau mungkin sekarang yang kita kenal di Eropa disebut biohacking. Bener nggak omong gua? Kok salah? Kayak iso ngomong bahasa Inggris. Kan tulisannya biohacking kan ya. Mungkin Bu dosen tahu ya biohacking itu apa kan gitu kan. Itu sebenarnya kalau di Nusantara kita ini adalah ilmu tirakat sebenarnya. Seperti Elon Musk itu ya. Elon Musk itu pernah melaksanakan yang namanya hanya makan nasi putih gitu kan. Ya, mungkin kalau di kita itu lebih kepada kayak apa namanya? Fasting itu apa? IF atau intermittent fasting atau apalah kan gitu. Ya, ya, itu sebenarnya kalau dijelaskan secara ilmiah itu jauh sebelum Eropa, orang Barat itu mempunyai apa namanya ilmu biohacking ini. Nusantara itu sudah punya gitu loh. Udah punya semuanya, makanya saya ada dorongan dari semesta untuk mengadakan pelatihan RK Tirakat Healing. Kebetulan ikut. Jadi sebenarnya bukan ilmu baru Bu dosen, itu ilmu leluhur saya dan saya udah menjalani semuanya. Jadi saya udah menjalani banyak macam gitu lah. Mungkin kalau teman-teman gitu ya dan Bu dosen suruh ngikuti saya mungkin nggak bisa. Ada puasa gendengi gitu ya, 41 hari jalan gitu. Selayaknya orang gila gitu. Kira-kira mau nggak? Kayak orang gila kan gitu kan. Terus puasa ngalong ya kan, puasa melek 7 hari 7 malam, kayaknya mungkin kayaknya enggak berat ya. Itu semuanya bukan ilmu baru, itu semuanya itu ilmu apa ya, ya memang penting sekali ya. Laku tanpa tirakat ya hasilnya kurang bagus gitu kan. Karena mungkin selama ini ilmu itu disembunyiin ya. Jadi seperti disembunyikan mungkin, jadi pada saat baru belajar nih nganggap itu baru gitu. Padahal dia mungkin sudah ada Mas Guru karena sudah mengalami proses itu, jadi udah paham bahwa itu sudah ada dari dulu gitu kan. Tapi pada saat mungkin orang awam dulu seperti saya kemarin itu nganggap ya ini baru muncul seperti itu gitu, karena memang sebelumnya kan pemahaman tentang itu tidak setegas sekarang disampaikan dari Mas Guru gitu. Mungkin seperti itu. No, kalau saya menyampaikan pelajaran lunak banget ya. Lunak banget sih, nggak tegas itu sebenarnya. Oh, tegas orang-orang wis pas nggak mau ditegasin dikit aja wis dah nggak mau kan gitu kan. Oke. Bu dosen ya, sekarang jadi di sini mengikuti berapa acara ini di Bali ini? Ini RKVIP. Terus Tirakat Healing sama akhir tahun nanti kan upgrade, ada ya? upgrade RK Laku sama reunian itu. Oke, apa yang ini teman-teman ya dari orangnya langsung ya, pandangannya atau komentarnya apa Bu dosen di upgrade ilmu RK Laku? Yang namanya upgrade itu kan biasanya ilmu kan tambah ya. Iya. Ilmu tambah biasanya seorang praktisi pasti mengambil uang kan. Ya kan, maksudnya bayarnya bisa setara atau lebih mahal kan gitu kan. Tapi seorang sosok saya kan nggak mengambil uang sama sekali. Maksudnya untuk tidak ditarifin, tidak ditarif gitu loh. Itu gimana? Biasanya kan di luar sana kan jangan kan gitu reuni aja bayar kan gitu kan. Nah ini tidak hanya sekedar reuni tapi juga benar-benar nanti ada upgrade gitu ya, upgrade. Jadi yang meditasi berjalan biasanya kita fokus pada perbaikan cakra bawah, ini nanti ada perbaikan cakra atas kan gitu kan. Terus nanti juga ada beberapa ilmu untuk memasang software yang diinginkan, jadi tanpa visualisasi, tanpa A, B, E, dan C, hanya memasang softwarenya saja itu, dan beberapa yang baru ini di-upgrade. Dan saya tidak memasang tarif atau tidak minta tarif, itu menurut Bu dosen gimana? Karena menurut saya Mas Guru udah selesai dengan dirinya gitu loh. Jadi yang dia cari itu bukan tentang tarif itu gitu. Jadi pada saat diberikan materi tentang upgrade itu yang tidak ditarif, tetapi kan dengan sendirinya datang tanpa harus ditarif gitu loh. Karena kan yang dihadapkan itu pada orang-orang yang sudah mengalami ada kesadaran mereka kesadaran mereka gitu loh. Tentu nggak mungkin mereka sudah mendapatkan ilmu, mereka hanya terima ilmu, kan nggak mungkin seperti itu gitu. Jadi ibaratnya itu kita udah tahu sama tahu gitu loh Mas Guru. Jadi tanpa diberikan seperti itu, yang mendapatkan ilmu udah pada sadar semua gitu. Oke.
Gitu. Tapi memang gitu. Tapi nanti misalkan saya dikasih juga mau. Nggak menolak. Saya dikasih amplop nggak mau. Isinya yang mau. Ya itu rasa terima kasih aja ya. Rasa terima kasih aja. Oke, kayaknya selanjutnya kita akan proses RK VIP. Tapi ini tidak di-shoot ya teman-teman. Kita hari ini sudah selesai kelas RK VIP-nya dengan Bu dosen ya. Oke, Bu dosen, selama dari jam berapa tadi? Jam 1 ya? Jam 1, sekarang jam hampir jam 4 lebih lah. Itu berapa jam ya? 3 jam 4 jam ya? 3 jam 4 jam. Dari semua materi yang didapat gitu ya, mulai dari materi pemahaman dan prakteknya gimana menurut Bu dosen dan kesannya? Ya, hampir 4 jam lebih ya, 4 jam. Luar biasa sih Mas Guru. Luar biasa gitu. Gimana gitu? Betul-betul memberikan pemahaman yang selama ini masih nggak tahu ya, nggak paham. Setelah didapatkan materi ini baru tahu bagaimana untuk menjaga rasa, bagaimana untuk menjalani hidup itu. Menjalani hidup itu memang setelah dulu didapatkan pondasi-pondasi ya dalam RK Ruh gitu, dalam RK yang sebelumnya, baik itu dari RK privat dan Ruh dan RK Laku sudah dapat pondasinya. Dan setelah didapatkan materi ini ya, saya semakin paham bagaimana hidup itu sendiri. Semakin paham bagaimana hidup itu sendiri. Jadi tidak terjebak di suatu sebuah keinginan ya. Iya. Sebuah keinginan pengen kaya, pengen sugih, pengen sukses ya, dan lain-lain. Satu sisi tidak terjebak dengan keinginan, terus yang kedua tidak terjebak dengan kondisi. Ya, dengan kondisi gitu loh. Jadi ya hidup mungkin sebelumnya dalam menjalani hidup itu ada masanya, ada timing-timingnya itu ada terjebak dalam kondisi itu. Dengan ini ya paham bagaimana caranya untuk bisa lepas dari kondisi tersebut untuk menjaga apa yang sudah kita dapatkan di dalam hidup itu, tentang ketenangan, kedamaian itu bisa ada terus gitu. Jadi yang memaknai yang hidup yang sekarang itu yang didapat kuncinya di situ dapat. Ya, karena masa lalu, masa depan, saat ini adalah sekarang. Ya. Kalau tadi pelepasan terhadap kebencian, kejengkelan terhadap makhluk dan masalah atau hutang atau beban, itu sangat mudah nggak? Mudah banget. Bahkan tidak dilakukan dengan cara meditasi atau suatu ritual kayak apapun ya? Enggak, cuman ya nafas ya intinya itu, dan memang semakin paham bahwa ya kita terdiri dari udara O2, jadi kunci hidup kita tuh memang di O2. Jadi pada saat kita bisa mengolah O2 itu menjadi rasa yang positif, dia akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan seterusnya tadi. Tapi pada saat kita tidak bisa mengolahnya, ya terjebaklah dalam kondisi tadi. Iya. Oke. Dan semesta ini semuanya tergantung pada O2 tadi. O2, ya kan? Ya selama ini kan status Mas Guru tentang pentingnya O2 gitu. Tapi kan nggak paham gitu. Kenapa O2 penting? Seorang Bu dosen aja ya kan, yang ngajar di UNRI, Universitas apa itu? Negeri Riau ya. Negeri, benar. Itu aja apa sih ini maksudnya gitu ya. Tapi setelah dijelaskan di RK VIP ini paham ya. Kalau selama ini kan pemahamannya ya kalau kita bernafas itu O2 gitu kan. Kalau kita udah nggak bernafas ya O2-nya udah pergi kan. Hanya itu doang pemahamannya. Tetapi ternyata selama ini pada saat kita tidak mengolah O2 itu, ternyata O2 itu sendiri yang akan berubah, yang menyebabkan timbullah hal-hal yang tadi gitu. Hal-hal yang dulu pernah dialamin di hidup. Itu yang selama ini nggak dipahamin. Dan mungkin Bu dosen dan orang-orang di luar sana juga tidak begitu memahami sebenarnya apa sih fungsi dari O2 dan seperti apa dan bagaimana di semesta ini, bukan di dalam hidup kita kan. Selama ini tadi kan pahamnya cuman kita nafas O2. Kita nafas O2 ya. Nafas O2. Tapi fungsi O2 yang memberikan kehidupan, memberikan energi lebih seperti yang dijelaskan sama Mas Guru itu yang nggak paham selama ini. Bahkan teori Big Bang pun juga tergantung dari
O2, Iya, benar. ya kan O2. Makanya leluhur kita itu ada ilmu yang namanya olah nafas gitu loh. Ngapain sih leluhur kita itu ada ilmu itu, kan berarti ada sangat-sangat penting sekali sebenarnya. Cuman di dewasa ini banyak praktisi-praktisi yang bilang nggak penting kan gitu kan, nggak penting olah nafas. Bahkan orang kalau olah nafas itu nanti tegang malah. Seto. Kadang saya heran, dari semua ilmu bahkan hidup bahkan apapun semuanya tergantung dari nafas O2. Terus tegangnya di mana kan gitu kan. Nah, itu kalau tegang, kalau nggak paham, kalau tidak paham, tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu olah nafas. Ilmu olah nafas kan banyak sekali. Tadi saya juga menjelaskan bahwa alam semesta ini semuanya tergantung dari O2 kan gituan, seperti itu, termasuk apapun itu, ya kan, apapun itu semuanya tergantung pada O2. Nggak ada O2 juga semuanya. Jadi energi itu sebenarnya yang O2 itu sebenarnya sendiri, ya sebenarnya seperti itu kan. Ya. Komposisi energi yang paling besar itu memang dari O2 itu sendiri. Dari O2. Oke. Kalau tadi hakikat kosong, apakah sudah paham antara kosong dan netral atau nol atau apa, sudah paham nggak? Mungkin kalau di luar sana orang belum paham, tidak memahami bahwa kosong, netral itu mungkin sama aja, tapi ternyata beda kan? Beda. Sudah ya? Iya. Bisa dipahami ya? Sudah, intinya kosong itu kita sudah ngerasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tanpa sebab itu. Itu pada saat yang masih belum dapet ya, kosong yang tanpa kebahagiaan sejati itu ya belum kosong, itu masih di netral berarti. Gitu. Ya itulah makanya sebabnya dulu saya diajari oleh guru saya ada, kamu cari yo ilmu hakikat kebahagiaan atau sejatining subagio. Apa kuwi ya? Ketika saya bertanya itu nggak dikasih paham. Ternyata sejatining subagio, su itu sangat, bagio itu bahagia, jadi sangat bahagia. Tapi hakikat berarti bukan karena segala sesuatu. Iya. Tapi tadi merasakan ya? Merasakan. Tanpa sebab ya? Tanpa sebab, tanpa alasan. Tanpa sebab, tanpa alasan gitu ya. Itu bahkan kalau dilakukan lebih daripada menitnya itu bisa ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri ya. Kalau mencipta tadi? Mencipta yang lanjutan yang dari ini, yang dari kebahagiaan sejati, yang kita memahamin kebahagiaan sejati itu kebahagiaan tanpa alasan. Dan situ kita sudah kosong. Yang selama ini mencipta itu kan masih ini ya Mas, yang saya dapatkan itu masih dalam bentuk visualisasi lah ya. Visualisasi itu. Terus apa lagi? Belum ketemu rasanya itu terhadap, misalnya kita kemarin itu melakukan ABS gitu kan. Tapi rasanya itu masih bingung, ini rasanya gimana, ini visualisasinya gimana gitu. Kadang nggak sinkronnya di situ. Ya karena basic. Basic. Ya kan, ya. RK itu kan ada tingkat-tingkatannya, ada basic gitu kan. Basic ya itu masih ke RKBE, ya RKBE, RK Ruh kan, ada apa namanya middle ya. Ada middle itu tengah-tengah, itu di RK apa namanya, RK privat sama RK laku gitu ya. Dan ada bahasanya orang-orang advance gitu ya. Bahasanya orang-orang advance, di situ ada tirakat healing kan gitu kan. Ada apa namanya? RK VIP dan ada platinum sebenarnya. Platinumnya kapan? Belum tak keluarin. di Vietnam masuk kemana? Masuk di sini, masuk di advance kan gitu kan. Jadi kalau tadi Bu dosen bilang masih bingung di visualisasi ketika reprogram alam bawah sadar, yaitu maklum gitu loh, karena memang basic gitu kan. Di samping basic, teman-teman juga tidak pernah mengenal ilmu-ilmu seperti ini, makanya masih dikasih basic dulu kan gitu kan. Ya, kalau pengen mendapatkan semuanya ya harus sampai sekolah itu ya harus sampai selesai kan gitu kan. Gitu. Dan mungkin ya selama ini juga misalnya melakukan kan tanya afirmasi gitu ya. Afirmasi itu diberikan rasa tanpa kata yang hanya keluar tanpa rasa kadang gitu. Tapi dengan hakikat mencipta ini tahu bahwa yang penting itu adalah rasa. Rasa itu, tapi bukan rasa kalau dulu ada diberikan pemahaman rasa seolah-olah udah memiliki gitu. Ternyata itu bukan. Tapi memang rasa yang bukan sudah mendapatkan juga gitu loh. Rasa
kebahagiaan tentang yang mau diciptakan itu gitu loh. Sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan intinya. Tapi kalau kita merasakan rasa yang seolah-olah sudah terjadi, merasakan rasa seolah-olah yang sudah ada, itu sebenarnya itu masuknya pada happiness gitu ya. Dan dulu Memaksa juga gitu ya. pernah diberikan ini sudah memiliki gitu. Rasa sudah memiliki, ternyata beda juga rasanya. Beda. Bukan itu gitu loh. Ya intinya di sini itu memang itu rasa sejati dalam cipta kali ya Mas. Ya, betul. Mungkin lebih kurang seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada nggak ada rasa apakah kita sudah memiliki atau seolah sudah memiliki, bukan di situ gitu loh. Bukan itu. Karena rasa ini hanya bisa didapat ketika suwung. Iya benar. Ketika kosong gitu loh. Ketika benar-benar suwung hanya bisa. Makanya di ilmu Nusantara gitu ya, ada benar-benar ilmu suwung. Karena yang mencipta ini sudah yang kosong tadi ya Mas ya. Makanya nggak ada kata untuk menggambarkan bagaimana rasanya tadi. Betul. Gitu. Makanya kan ada istilah adanya ada karena tidak adanya tidak ada. Ya itulah definisi mungkin di mitologi Buddha itu kosong tapi isi, isi tapi kosong. Mungkin itu sih. Tapi kalau di ilmu Nusantara namanya suwung ya. Suwung. Jadi mencipta tadi itu hanya bisa terjadi ketika ada suwung. Ya namanya mencipta kan ya harus dikosongkan toh. Rasa yang timbul tadi munculnya hanya pada saat suwung ya. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, gitu ya. Untuk mencipta, yang terakhir untuk mengkoherensikan gitu ya, menyambungkan jaringan-jaringan energi kita ke bumi, gimana tadi? Iya, memang ini rasa nggak enak dalam proses itu, kerasa panas, kayak energi itu naik ke atas kan, terus kayak panas di sini tuh panas, terus dikeluarin, pokoknya selama itu tuh nggak enak rasanya. Nggak enak ya, karena memang benturan ini sih energi kita dengan, bukan benturan ya, kita ngomongin nyambung ya, menyambungkan jaringan-jaringan energi kita, jalur energi kita, yaitu energi cakra, 7 cakra kita kepada 7 cakra bumi. Berarti itu apa yang nggak cocok di tubuh kita itu kayak dibersihin sama energi bumi itu ya Mas, makanya rasanya itu nggak enak. Iya, begitu. Karena yang menghubungkan kita dengan bumi, ya tubuh kita dengan bumi itu adalah nafas. Kembali lagi kepada nafas. Makanya tadi meditasinya cukup 7 menit. Nah, itu seperti itu. Itu hanya perbaikan saja. Itu seperti itu. Pemahaman yang saya berikan tadi mudah atau enggak? Maksudnya penjelasan pemahaman yang saya berikan di materi RKVVIP ini mudah dicerna, mudah dipahami enggak? Mudah sekali. Sangat mudah ya? Iya. Oke, sangat mudah. Dan mungkin ada pesan untuk teman-teman? Mungkin? Pesan mungkin untuk ini ya, untuk ya teman-teman juga dan juga teman-teman RK yang lain. RK itu, ya itu adalah ilmu leluhur, cakupan ilmunya sangat banyak, dan sebaiknya kita jangan hanya berhenti di satu titik aja untuk memahami ilmu tersebut. Masih banyak ilmu-ilmu leluhur lain yang mesti kita pahamin, supaya hidup kita itu ya, menjalani hidup selayaknya hidup. Gitu. Iya. Sejatining urip. Jadi, kalau di ilmu leluhur itu, dalamnya hidup, luarnya juga hidup. Jadi urip sakjroning urip untuk mendapatkan urip. Nah, itu seperti itu. Hidup itu nggak hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu loh. Kalau hanya sekedar itu mungkin udah dapat ya udah dapat kok dari pelatihan ini, udah dapat misalnya, udah dapat. Hasilnya kosong. Tapi maksudnya hasilnya itu hampa gitu, bukan kosong ya, hasilnya hampa. Gitu. Dia nggak dapat. Nanti proses mencari lagi. Nggak dapatin yang ketenangan, kedamaian itu nggak dapat di situ. Gitu. Mungkin kedamaian itu adalah alasannya karena udah dapat, jadi dia tenang damai. Jadi. Padahal bukan itu loh. Padahal bukan itu. Tapi nanti kan dia punya keinginan yang lain, punya tujuan yang lain. Nah pada saat ini udah dapat, terus oke, udah dapat, udah tenang, udah ini, terus masuk ke tujuan yang lain, mungkin bergejolak lagi. Gitu. Iya, betul sekali. Karena hakikat ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu sebenarnya tidak sama yang ada di luar sana. Iya, benar. Karena ketenangan yang ada di luar sana itu rata-rata orang yang sudah berhasil lolos dari suatu masalah itu tenang kan gitu ya.
Kalau kedamaian orang yang sudah berhasil dengan diri sendiri itu sudah selesai dengan diri sendiri itu damai kan gitu kan. Terus kebahagiaan ketika mendapatkan sesuatu yang bisa menciptakan kebahagiaan itu kebahagiaan. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Karena yang sebelum itu masih ada alasan kenapa muncul. Betul, karena masih ada alasan. Makanya kalau di Islam itu al-Islamu yu'la wala ya'lu alaih gitu loh. Jadi kepasrahan gitu ya. Kepasrahan itu adalah ilmu yang paling tinggi dan tertinggi. Jadi kata al-Islamu itu bukan mohon maaf bukan suatu ajaran atau dogma ya, tetapi lebih kepada pasrah. Ketika kita hidup dalam cara pasrah, ya udah kita akan mendapatkan semua. Makanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apa-apa kecuali aku kan gitu. Nah, akunya ini aku apa? Ya aku semesta. Ya, kalau sudah kosong ya ada aku, kalau nggak kosong ya nggak ada aku karena ada keinginan, masalah dan masalah itu tadi. Kayaknya seru ya. Ini dari RK VVIP yang lain-lain ini Bu dosen lebih bisa memahami ke ranah pure spiritual. Jadi tidak terkontaminasi oleh supernatural sama sekali. Jadi pure spiritual. Kalau saya mengikuti pemahaman keinginan tahuan peserta sih sebenarnya. Kalau peserta ternyata pemahamannya lebih ke spiritual ya saya jelaskan secara spiritual. Tapi kalau pemahamannya lebih kepada supernatural ya saya kearahkan yang supernatural sebenarnya. Begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Pasti kita bakal mengetahui apa toh hidup itu atau sangkan paraning dumadi begitu. Oke, bye-bye.